Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang relativitas, yaitu materi fisika kelas 12 SMA, di mana pada pertemuan kita kali ini merupakan bagian yang kedua dari konsep relativitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep teori relativitas khusus, kemudian transformasi Lorentz, penyembelahan kecepatan relativistik, dan panjang relativistik. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Kita mulai yang pertama tentang teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein, di mana Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan yang terbesar pada abad yang ke-20, di mana seorang Albert Einstein menyumbangkan begitu banyak konsep dan teori tentang mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi, dan dianugerahi sebagai penghargaan Nobel pada tahun 1921 tentang konsep efek fotolistrik dalam pengabdiannya dalam fisika teoritis. Ada dua konsep yang dibahas dalam teori relativitas khusus ini, di mana sebelumnya dikenal dulu teori relativitas umum, yaitu teori tentang geometri mengenai gravitasi yang dikemukakan oleh Einstein pada tahun 1916. Nah, pada konsep teori relativitas khusus, Albert Einstein mengemukakan dua postulatnya. Postulat yang pertama mengatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial seperti yang saya jelaskan pada bagian yang pertama, yaitu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam ataupun bergerak terhadap acuan yang lain dengan kecepatan tetap atau konstan pada satu garis lurus. Itulah yang disebut dengan kerangka acuan inersial. Nah, pada postulat yang pertama dikatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Ini berdasarkan dari hasil pengamatan Michelson-Morley yang mengatakan bahwa ether itu tidak ada, dan seandainya kalau memang ether itu ada, maka ether dapat dijadikan sebagai kerangka acuan yang tetap. Oleh karena hasilnya ether tidak ada, maka kerangka acuan inersial juga menjadi tidak ada. Nah, terkait dengan konsep ketiadaan suatu ether, makanya dikenal dengan muncullah pada tahun 1905 Einstein mengemukakan satu teori relativitas, yaitu teori relativitas khusus, sehingga muncullah hukum-hukum postulat pertama Einstein tentang hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Adanya postulat ini menepis anggapan bahwa kerangka acuan universal, dan Einstein berhasil membuktikan bahwa sesungguhnya hukum-hukum listrik dan kemagnetan juga berlaku pada semua kerangka acuan. Selanjutnya yang kedua adalah postulat Einstein kedua mengatakan bahwa cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon pangkat 2 dan tidak bergantung dari kecepatan sumber cahaya manapun maupun dari pengamatnya. Nah, ini pun juga dari pengamatan oleh Michelson-Morley telah diketahui bahwa tidak ada perbedaan waktu pada satu cahaya untuk merambat, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Nah, postulat Einstein yang kedua ini secara tidak langsung menentang adanya ether. Karena apabila ether ada, maka kecepatan cahaya tidak akan sama sebesar 3 kali 10 pangkat 8.
Jadi postulat kedua Einstein ini sudah sama persis dengan apa yang dihasilkan oleh percobaan Michelson dan Morley, bahwa kecepatan cahaya sama untuk merambat dengan kecepatan yang sama dan tidak ada perbedaan waktu baik secara horizontal maupun secara vertikal dengan kecepatan sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya kita masuk ke transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz merupakan digunakan pada kasus di mana benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kalau sebelumnya kita bahas pada part 1 itu, di mana transformasi Galileo itu membahas di mana objek atau benda bergerak jauh daripada kecepatan cahaya. Nah, untuk mengoreksi kejadian di mana benda bergerak dan bergerak mendekati kecepatan cahaya, digunakan satu transformasi yang disebut dengan transformasi Lorentz. Nah, sebenarnya transformasi Lorentz sejenis dengan transformasi Galileo. Nah, kekeliruan pada transformasi Galileo untuk kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu diperbaiki di transformasi Lorentz. Dengan menganggap bahwa transformasi ini linear, maka hubungan transformasinya itu mengandung suatu pengali atau gamma yang disebut dengan tetapan transformasi atau konstanta Lorentz. Nah, besarnya tetapan transformasi atau konstanta Lorentz sebesar gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang P pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, kita kembali ke transformasi Galileo. Pada transformasi Galileo, kita ketahui bahwa X sama dengan X aksen tambah VT. Nah, kemudian ada faktor pengali, bahwa ingat bahwa pada transformasi linear terdapat satu faktor pengali sebesar gamma. Yang ini untuk mengurusi transformasi Galileo ini diperlukan satu transformasi atau faktor pengali. Sedangkan transformasi kebalikannya, X aksen sama dengan gamma dalam kurung S kurang V kali T. Ini jika objeknya bergerak searah dengan arah bendanya, cahaya bergerak searah dengan arah benda, gerak benda, jika ini cahaya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Dengan mensubstitusi nilai gamma ke dalam persamaan X dan Y aksen, maka dapat diperoleh satu transformasi baru, yaitu X kita substitusi ini, gammanya kita ganti dengan 1 per akar 1 kurang P pangkat 2 per C pangkat 2 S aksen tambah V kali T aksen. Ini kita cuma ganti tanda saja, tanda plus dengan tanda minus. Inilah transformasi baru, inilah yang disebut dengan transformasi Lorentz. Ini merupakan perbaikan daripada transformasi Galileo. Nah, kita masuk konsep penjumlahan kecepatan relativistik. Berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengoreksi suatu kesalahan dengan memberikan persamaan untuk penjumlahan kecepatan, yaitu dengan penjumlahan kecepatan relativistik untuk gerak dalam satu dimensi. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kita perhatikan di mana sebuah bola dilempar oleh seorang A dengan arah kecepatan sama dengan arah kecepatan gerak mobil ke depan ini. Jadi bolanya dilempar ke depan searah dengan arah gerak mobil, di mana bola itu diamati oleh satu pengamat D yang ada di luar di pinggir jalan ini, yang berdiri di tepi jalan. Nah, berdasarkan relativitas Newton, kalau konsep relativitas yang menurut Isaac Newton, dia mengatakan bahwa kecepatan gerak bola menurut D itu adalah penjumlahan kecepatan antara PA, kecepatan bola terhadap A, tambah dengan kecepatan mobil terhadap D. Jadi tinggal dijumlahkan saja VBA tambah VAD. Dengan menggunakan persamaan ini, sangat mungkin nilai kecepatan bola itu melebihi daripada nilai kecepatan C atau kecepatan cahaya. Sementara batas kecepatannya adalah C, tidak boleh melebihi daripada kecepatan cahaya. Nah, inilah yang dikoreksi oleh
oleh Einstein tadi dengan menggunakan satu penyembelahan kecepatan relativistik. Nah, menurut Einstein berdasarkan penyembelahan kecepatan relativistik dengan menggunakan transformasi Lorentz, kecepatan bola relatif terhadap D atau kecepatan B ini bola B terhadap pengamat D di pinggir jalan, yaitu PBD sama dengan PBA, kecepatan B bola terhadap A tambah kecepatan AD PAD per 1 tambah PBA kali PAD per C pangkat 2. Ini keterangannya dulu, saya berikan keterangannya dulu. PAD adalah kecepatan mobil relatif terhadap pengamat D. PAD, kemudian PBA, kecepatan bola relatif terhadap mobil ini atau orang di atas mobil tadi. Kemudian PBD, yang ini PBD adalah kecepatan bola relatif terhadap pengamat di tepi jalan tadi. Itu adalah PBD. Inilah merupakan persamaan untuk penyebelahan kecepatan relativistik. Selanjutnya masuk kepada panjang relativistik atau kontraksi panjang. Untuk kasusnya kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar roket yang diterbangkan dengan kecepatan bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya. Kita perhatikan secara saksama dari dua gambar ini bagaimana keadaan roket sebelum dan sesudah dan ketika pada saat dia sudah meluncur. Apakah kondisi roket masih berbeda dari dua keadaan ini? Kita perhatikan bahwa dari dua gambar ini panjang roket mengalami penyusutan. Dalam tanda kutip kelihatannya menjadi lebih pendek pada saat dia diterbangkan dari panjang semula jika diukur dari keadaan diamnya. Ini akibat karena benda bergerak dengan kecepatan mendekati daripada kecepatan cahaya. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa kontraksi panjang atau panjang relativistik. Sekali lagi bahwa di mana panjang suatu benda mengalami penyusutan atau kelihatan menjadi lebih pendek jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, persamaan untuk kontraksi panjang atau panjang relativistik dituliskan sebagai berikut. L sama dengan L0 kali akar 1 kurang P pangkat 2 per C pangkat 2. Keterangannya dari persamaan itu, L adalah panjang relativistik. Panjang benda diamati oleh pengamat yang diam, di mana benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kemudian L0 adalah panjang sejati atau panjang benda pada saat dalam keadaan diam. Kemudian V adalah kecepatan benda saat bergerak. Kemudian C adalah kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pemain sirkus A sedang melakukan atraksi di atas mobil pick up yang bergerak dengan kecepatan 0,7 C. Jadi orang di atas mobil dengan mobilnya ini bergerak dengan kecepatan 0,7 C, di mana pemain sirkus A melemparkan bola ke depan dengan kecepatan 0,1 C searah dengan gerak mobil. Nah, ditanyakan tentukan kecepatan bola B menurut pengamat atau penonton D yang diam di pinggir jalan. Ini menggunakan persamaan penyebelahan kecepatan relativistik. Penyelesaiannya kita ketahui dulu. Kecepatan bola terhadap mobil atau A adalah 0,1 C. Kemudian kecepatan mobil terhadap pengamat yang diam di pinggir jalan adalah 0,7 C. Ditanyakan berapa kecepatan bola relatif terhadap pengamat yang diam di pinggir jalan atau PBD. Kita gunakan persamaan penyebelahan relativistik. PBD sama dengan PBA tambah PAD per 1 tambah PBA tambah PAD per C pangkat 2. Kita substitusi nilainya semuanya. PBA-nya 0,1 C, PAD-nya 0,7 C, tambah 1 tambah PBA-nya kita masukkan kembali 0,1 C, PAD-nya 0,7 C per C pangkat 2. Nah, setelah itu kita lanjut 0,1 C tambah 0,7 C berubah menjadi 0,8 C.
Kemudian ini kita kalikan 0,1C tambah 0,7C menjadi 0,07C pangkat 2. C kali C adalah C pangkat 2. Nah, C pangkat 2-nya habis. C pangkat 2-nya ini habis. C dan ini C pangkat 2 habis. Tinggal 0,8C per 1 tambah 0,07. Kita jumlahkan di bawah. 0,8C 1 tambah 0,7 adalah 1,07. Berarti PBD sama dengan 0,74C. Artinya kecepatan bola menurut relatif terhadap pengamat yang penonton yang diam di pinggir jalan itu menurut dia adalah kecepatannya adalah 0,77C. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Sebuah roket pada waktu diam di bumi mempunyai panjang 150 meter. Panjang roket diam di bumi adalah 150 meter. Kemudian roket itu bergerak dengan kecepatan 0,8C. 0,8C itulah kecepatan cahaya. Berapakah panjang roket tersebut menurut pengamat di bumi pada saat roket bergerak? Jadi menurut orang yang diam di bumi pada saat roketnya bergerak kira-kira berapa panjangnya? Secara logika, karena dia mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda menurut orang yang diam tidak akan mungkin lebih dari 150 meter. Ini harus kurang dari 150 meter karena dia mengalami penyusutan. Kita ketahui dari soal L0-nya adalah 150 meter, kemudian kecepatan roketnya adalah 0,8C. Ditanyakan berapa panjang benda atau roket pada saat dia bergerak. Kita masukkan persamaannya L sama dengan L0 kali akar 1 kurang P pangkat 2 per C pangkat 2. Kita masukkan substitusi nilainya, L0-nya adalah 150, 1 kurang kecepatan bendanya adalah 0,8C. Jadi di pangkat 2 kan, 0,8C pangkat 2 per C pangkat 2. Ini C tidak usah diganti dengan 3 kali 10 pangkat 2, tetap saja. Nah, kita masukkan lagi 150 akar 1 kurang 0,8 pangkat 2 adalah 0,64. Kemudian C pangkat 2 adalah C kali C adalah C pangkat 2. Nah, kemudian ini kita habiskan C-nya karena kebetulan sama-sama C pangkat 2. Habis C-nya 150 akar 1 kurang 0,64. Kita selesaikan ini. Akar 1 kurang 0,64 adalah 0,36. Berarti L sama dengan 150 akar 0,36 adalah 0,6. Tinggal kalikan saja, 150 kali 0,6 adalah 90 meter. Jadi jawabannya adalah 90 meter. Jadi panjang roket menurut pengamat yang diam di bumi, dia melihat bahwa roket yang sedang bergerak itu kecepatannya adalah 90 meter. Berarti dia mengalami penyusutan atau kelihatan menjadi lebih pendek. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan berikan satu tips. Saya beri nama dengan namanya tips SMART. Tips ini akan mempermudah kalian untuk menyelesaikan satu soal-soal yang kelihatannya membutuhkan perhitungan yang lebih panjang, tapi dengan menggunakan tips ini menjadi agak lebih sederhana. Nah, untuk mempercepat hitungan, kita ubah konsep rumus kecepatan relativitas pertama dulu, di mana variabel kecepatannya yang angka C-nya kita buang saja, cukup ditaruh di belakangnya saja. Seperti pada persamaan di atas ini, V sama dengan PA tambah PB. Ini untuk penyembelahan kecepatan relativistik. Nah, sebagai contoh misalnya, perhatikan tabel di bawah ini dulu, ada tabelnya. Jadi ada kecepatannya, jika kecepatan bendanya adalah 0,6C, maka transformasi Lorentz adalah gammanya adalah 0,8. Ini sudah jelas ini, tidak usah Anda hitung, ini sudah hasilnya seperti ini. Ini hanya tinggal Anda masukkan di perhitungan saja nanti. Jika kecepatan bendanya adalah 0,8C, maka transformasi Lorentz atau gammanya adalah 0,6. Jadi yang kalian hafal ini saja, 0,6C pasti pasangannya adalah 0,8. 0,8C pasti pasangannya adalah 0,6 dan seterusnya. Anda perhatikan di tabel ini saja. Kita masukkan di contoh soal tadi supaya Anda lebih paham dulu. Nah, kita kembali ke contoh soal nomor 2 tadi. Kita lihat bahwa panjang roket pada saat dia diam adalah 150 meter. Bergerak dengan kecepatan 0,8C. Kira-kira dari tabel kita lihat. Ini tabelnya. Kecepatannya 0,8C, maka gammanya adalah 0,6. Berapa kecepatan? Maka kecepatan roket
bukan kecepatan roket, ini panjang roket. Maka panjang roket pada saat dia bergerak adalah tinggal kita kalikan saja 150 kali 0,6 adalah 90 meter. Jadi tidak usah hitungan panjang, tinggal Anda masukkan, lihat saya tabelnya ini, cari pasangannya yang mana, kemudian tinggal kalikan dengan panjang roket mula-mula. Sekali lagi, jadi ini 150 meter panjang roketnya, kecepatannya 0,6 C, secara otomatis gammanya adalah 0,6 ini. Ini tinggal kita kalikan 150 kali 0,6 adalah 90 meter. Oke, saya berikan lagi contoh yang lain supaya Anda lebih paham lagi. Contoh soal yang ketiga. Nah, sebuah pesawat yang di bumi memiliki panjang 120 meter. Kemudian pesawat itu bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah panjang roket menurut pengamat di bumi? Jadi pengamat yang di bumi melihat berapa kira-kira panjang roket yang sedang bergerak. Nah, kita lihat panjang roket mulanya adalah 120. Kecepatannya 0,6 C. Berarti 0,6 C yang ini berarti pasangannya adalah 0,8. Tinggal kita kalikan saja. Jadi langsung kita tebak saja. Jadi tinggal kita kalikan 120 kali 0,8 adalah 96 meter. Oke, ini adalah merupakan satu tips smart yang saya berikan supaya Anda bisa mengerjakan soal lebih sederhana dan lebih cepat. Sekira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bagian yang ketiga.